Lu hanya akan menunggu kapan pangeran berkuda putih itu akan datang melamarku. Nggak ada. Nggak ada, lu butuh keluar ngobrol, nunjukin bakat lu sampai lu dinotis sama orang bilang, oh aku ingin wanita seperti dia. Lah gimana lu kelihatan kalau lu depan laptop, nggak bisa kelihatan lu, nggak ada prestasi, ngerti nggak sih? Jadi semua tuh butuh sebab akibat. Kenapa sih nggak ada yang mau sama aku? Bukan nggak ada yang mau, lu nggak kelihatan. Lu nggak jadi bintang utama di kehidupan lu sendiri. Lu kan hidup di drama orang. Dramanya si aktor utama di film itu, Lee Min Ho lah, Song Hye Kyo, Song Joong Ki. Lu ngidupin itu. Mereka happy ending dan lu, gue ngapain ya tadi? Gue nemu satu bagian yang menarik nih. Semua berubah. Entah itu orang ataupun perasaan. Menariknya, di otak ini ada hardware, di kepala kita ada hardware namanya otak. Tapi di otak itu berkelindan antara perasaan sama akal. Lu pernah nggak sih di titik suka banget sama seseorang, entah itu bias ataupun orang kayak lu suka sama cowok, jadi suka banget. Tapi waktu berlalu, tiba-tiba berlalu mungkin udah nggak pernah ketemu atau mungkin udah di kehidupan lu udah berjalan, terus lu ngerasa kayak gila, gue bisa suka sama dia dulu ya? Pernah nggak kayak gitu? Bukan masalah sekarang benci, lebih kayak ya sekarang biasa aja sih, ketemu udah bercanda aja sih, nggak yang kalau dulu kok bisa suka banget ya, ngeliat dia lewat aja udah deket-dekan banget gitu. Atau mungkin bias-bias kita deh, kalau gue sekarang ya Suju tuh dulu gue seneng banget dalam konteks idola kan, sekarang tuh biasa aja. Kayak pernah nggak kita kayak rasa kayak gitu? Atau ngejer banget, lu pengen banget beli sesuatu, gadget, gue pernah tuh kayak gitu, pengen banget, pas udah pegang biasa aja. Terus dalam hati mikir, ya kalau gini doang mah bisa ngapain gue beli sekarang ya? Kan bisa ntar terus duitnya buat yang lain dulu gitu loh. Tapi saking kayak kepengennya gue harus beli sekarang. Ngerti gak? Yang berubah apa? Perasaan kan? Perasaan itu emang gitu, di desain Allah emang berubah-berubah. That's why perasaan lu gak boleh mimpin lu. Kalau perasaan mimpin lu hari ini habis dengerin ceramah, bayangkan begitu Anda pulang ke rumah, ada bendera kuning berkibar. Ternyata Golkar pala banget. Nggak pemilu semua, Bu. Dosen saya Golkar. Parah, masih inget-inget Safa dia itu. Nggak suka NCT dia tuh masih. Kebayang nggak sih habis denger itu terus apa yang terjadi sama lu? Ibu, maaf Bu, gitu kan, cium tangan, peluk ibu, ngerti gak sih? Ada rasa kayak gitu, kayak ibu ini banget, gitu. 2 hari kemudian, ibu nih ngatur-ngatur, ibu nih gitu. Hanya masalah kecil, ibu jadi berantem lagi sama ibu, ya kan? Ya gitu, perasaan tuh gitu. Itulah kenapa nggak boleh lu tuh hidup dibimbing perasaan. Ujungnya apa kalau bimbing perasaan? Nyesel. Penyesalan tuh selalu gara-gara ini. Dulu pengen banget sampai kabur lu sama dia. Gara-gara suka sama cowok ini, lu berantem sama orang tua lu, sama temen lu. Setelah lu ditinggal habis hamil, mau apa lu? Nyesel kan lu? Kan gitu perasaan sering, habis gajian pengen beli ini itu, kan gitu kan? Ya, aku lihat senyuman tipis kan. Tadi lagi dengerin gua gini, pas gua bilang habis gajian gitu. Masih relate gue, habis gajian lu ngerasa kayak langsung buka Shopee kayak apa yang gua bisa beli nih? Hartawan nih, hartawan. Pasti gitu perasaan. Suka sama cowok, benci sama orang, komen, merasa brengsek. Setelah itu apa? Ngerti gak sih? Sering kan gitu? Andai gue gak ngetik itu. Pernah gak? Sering itu kita gitu. Itu pasti yang lagi muncul perasaan, bukan akal. Pernah gak ada orang bilang akal sehatnya dipakai? Ya kan ya? Biasanya itu datang dari orang-orang yang lagi nggak baper. Sabar bro, iling, ya kan ya? Maksudnya itu iling tuh kan pakai akal kan? Iling. Oke, orang-orang Jawa. Iya dalam. Ya eling. Ya, jadi intinya disuruh mikir. Pasti itu dari orang yang nggak baper kan? Terus kita akan bilang, ya lo nggak ngerti, lo nggak ngerasain. Ya kalau gue ngerasain, gue nggak mikir, ngerti gak sih? Gue nyampein ini karena gue lagi nggak di masalah lo. Gue bisa berpikir waras. Gue kasih tahu, lo kalau ngelakuin itu, dampaknya panjang.
Lu kalau bilang, ya gue nggak ngerasain ini, karena kalau gue ngerasain, gue juga sama kayak lu. Dan nggak bisa pikir waras. Makanya kadang kalau kita lagi nggak waras, kita harus nanya kepada orang yang lagi waras. Gue pernah nanya ini ke dokter, ke bidan lebih tepatnya. Jadi gue ikut seminar gitu, bareng sama, jadi seminar for couple, persiapan kehamilan. Tapi ini dalam konteks gue belum, istri gue belum hamil, lebih ke tepatnya mau nyiapin gitu loh. Jadi kita belajar dulu. Dijelasin lah semua teori-teori tentang intinya tuh ya. Terlalu banyak opsi kehamilan normal, ngerti ya? Atau enggak lebih, mereka nyebutnya fitrah sih, karena nggak ada yang normal nggak normal ya. Orang yang sesar juga normal aja sebenarnya. Lebih ke fitrahnya, ya kan ya. Secara tidak ada apa-apa yang terjadi, maka orang dia prosesnya tanpa operasi gitu, dijelasin. Jadi jangan buru-buru untuk ngambil keputusan sesar. Dijelasin lah kayak gitu kan. Panjang tuh diceritain semua dengan alasan secara kedokteran sampai kita tuh, oh iya juga ya, ini tuh sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan, ini nggak perlu, semua tuh. Terus gue nanya, tapi Bu Bidan, di saat istri kesakitan, tau gak sih? Dia kan belajar, oh iya, semangat. Tapi pas kesakitan, lu tau gak sih rasanya sakitnya orang hamil itu? Dia akan bilang, bodoh amat, cepat sesar, gitu kan, kayak, udah sakit banget, lu ngerti gak sih? Ya semua teori itu kan jadi hilang dokter, gue bilang gitu, hilang bidan, gimana dong? Terus dia bilang apa? Kalau udah kejadian gitu, memang bukan nanya ke istrinya. Anda suaminya, ngerti gak sih? Kondisi gitu, jangan ngikut apa kata istri. Anda feminis. Ngerti gak sih? Jadi jangan nanya sama orang yang lagi sakit mah jelas dia minta segala macam, ngerti gak sih? Lu yang harus mutusin dengan logika. Logikanya apa? Dilihat tanda-tanda vitalnya, sedang bermasalah apa enggak, ini punya peluang untuk keguguran atau enggak, apakah membahayakan si calon ibu apa enggak sih, di semua tuh orang waras. Kalau orang nggak waras mah maksudnya lagi emosi tuh, lagi sakit gitu. Dia nggak akan pokoknya gimana caranya kan selesai sekarang, dia kan mikirnya gitu. Sampai sini ngerti ya? Apa sih bedanya? Akal butuh argumen, butuh alasan, perasaan nggak perlu. Suka nggak suka, ya gimana dong nggak suka? Gimana dong suka-suka gue? Pernah dengar kayak gitu? Itu orang pakai perasaan. Suka-suka gue, tangan-tangan gue, nenek gue. Orang kalau sudah pakai perasaan nggak bisa diajak debat. Kata Imam Syafi'i, orang kayak gitu tinggal aja. Jangan didebat, nggak usah. Lu ngapain ngasih argumen? Argumen tuh yang makan akal. Tahu argumen? Dalil, alasan, data. Itu yang makan akal, perasaan nggak butuh itu. Lah itu kan yang buat kita bilang, lu ngapain sih suka sama cowok kayak gitu? Nggak ada ganteng-gantengnya, tiap hari morotin lu doang, minta ditraktir. Tapi apa kata perasaan? I love him. Kan gitu kan? Dia nggak butuh fakta-fakta semua depan mata. Lihat memar kamu, lihat memar-memar kamu. Ini tanda cinta. Lihat warnanya masih merah bukan biru. Love, gitu-gitu. Jadi akal tuh dia butuh data, itu nggak perlu data. Makanya sulit orang tuh kalau perasaannya tuh udah kekeh sama sesuatu. Masalahnya kalau itu yang keburukan gimana? Makanya yang mimpin tuh harus akal. Sampai sini oke ya? Itulah kenapa lu harus nih wibu dan pecinta drakor. Jangan hanya ya ngisi hidup lu sama fiksi. Fiksi drakor, komik, SpongeBob. Ngerti gak sih kayak gitu-gitu tuh? Kartun, itu tuh bayi, anak-anak. Kenapa? Karena kan akalnya belum jadi. Dia bisa, anak kecil itu bisa menerima ada sebuah sponge yang harusnya mengambang tinggal di bawah laut, di dalam nanas, bertetangga dengan gurita yang tinggal di sebuah patung asmat. Ngerti? Ngerti? Lu sekolah dan lu percaya itu kan aneh ya? Iya makanya jangan kebanyakan nonton itu. Jangan kebanyakan nonton drakor. Isi pakai buku, kajian, itu kan yang ngisi akal lu. Lah kalau orang hidupnya nonton drakor doang, hidupnya perasaan doang. Nih, ada orang lewat nggak assalamualaikum ke kita. Assalamualaikum, kita bilang ini, dia lewat aja. Pasti dia benci sama gua. Ngerti gak sih? Drama, bener. Drama, lu pernah punya teman drama nggak? Kita cuma baca, oh gini oke, bentar deh balasnya. Terus lupa balas. Di kepalanya overthinking. Kenapa dia nggak balas? Diri doang, biru loh, centang biru loh. Ngerti? Ada nggak orang kayak gitu? Teman lu kayak gitu? Ada. Malas nggak orang kayak gitu? Kita tuh kadang emang nggak mau balas. Ngerti sih? Kita kayak sempet aja, cuman di kepala tuh udah macem-macem. Karena perasaan, karena pasti yang ditonton tuh itu aja. Drama kan gitu kan?
bahas sesuatu, ya, hidup itu kan nggak seperti drama. Hidup itu sebab akibat, gitu gak sih? Drama lu bisa kayak Sonje balik ke masa lalu, kayak Imsol. Lu bisa ngelakuin apapun. Lu bisa lari, tembak-tembak gak kena. Ngerti gak sih? Giliran ada orang biasa yang bukan siapa-siapa, giliran jagoan, susah. Bisa kayak, lu bisa. Di mana? Di film. Kalau di kehidupan nyata ini terlalu banyak sebab akibat. Nah makanya lu hiduplah di dunia nyata, pakai akal. Kalau lu terlalu banyak drakor, ini gitu baper. Lu hanya akan menunggu kapan pangeran berkuda putih itu akan datang melamarku. Nggak ada. Lu butuh keluar ngobrol, nunjukin bakat lu sampai lu dinotis sama orang bilang, aku ingin wanita seperti dia. Lah gimana lu kelihatan kalau lu depan laptop, nggak bisa kelihatan lu, nggak ada prestasi, ngerti nggak sih? Jadi semua tuh butuh sebab akibat. Kenapa sih nggak ada yang mau sama aku? Bukan nggak ada yang mau, lu nggak kelihatan. Lu nggak jadi bintang utama di kehidupan lu sendiri. Energi acting lu, energi untuk lu main drama itu, lu habisin untuk menghidupi drama orang lain. Kan gitu kan? Lu kan hidup di drama orang. Dramanya si aktor utama di film itu, Lee Min Ho lah, Song Hye Kyo, Song Joong Ki. Lu ngidupin itu. Mereka happy ending dan lu, gue ngapain ya dari tadi? Lu belum jadi apa-apa, nggak nambah pinter. Makanya, gue seneng banget ada contoh kayak Sandy COC itu. Ya maksudnya dia juga fanboy kan ya sih? Tapi ya dia hidup in real life gitu lah, akalnya jadi. Tapi selalu orang jadi dia dalil kan? Tuh kata siapa, K-popers gak bisa berprestasi. Maksud gue, berapa jenis Sandy di dunia ini? Yang gue tau cuma 2. Sandy yang COC sama yang di bawah SpongeBob tadi. Gini gak sih? So, akal perasaan? Akal. Terus perasaan buat apa, Kak? Kita hidup nggak boleh kita nggak tanpa perasaan. Perasaan tuh harus ada. Memang fungsi perasaan tuh di sini. Ada 3 perkara, kata Rasul ya, yang apabila itu ada ke seseorang, nah, lu akan dapat manisnya iman. Iman tuh pakai apa? Akal. Tapi belum ada manis-manisnya. Manis-manisnya ada pada apa? 1, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Ngomongin perasaan cinta. So, fungsi perasaan itu menguatkan apa yang akal kunci. Fix, bismillah. Kantor ini yang paling tepat untuk aku. Gajinya tepat. Bosnya baik. Lingkungannya ini. Secara akal, masuk akal. Tapi kerjaannya berat. Ngerti gak sih? Nah, disitulah perasaan kan kurang suka kan ya? Di sini perasaan kita main gimana caranya mencintai pekerjaan yang akal udah kunci. Bukan kayak, tapi aku nggak suka karena warna logonya nggak suka. Ngerti gak sih ya? Akhirnya dia pindah. Banyak loh orang itu secara akal tuh dia udah tahu ini bener. Tapi dia karena perasaannya emang yang nggak suka aja. Ya gimana ya? Nggak serak aja. Akhirnya dia ngikutin tuh perasaannya. Itu aneh banget. Perasaan itu harusnya dipakai untuk perasaan, tolong ini yang tepat buat aku. Paksain diri jatuh cinta kepada sesuatu ini. Nah itu fungsinya akal. Fungsinya perasaan. Untuk bikin manis sesuatu yang udah dikunci pakai akal. Kalau konteksnya iman, Tuhan itu nemuinnya jangan pakai perasaan. Entah kalau hari ini Allah keren banget. Besok Yesus kan. Kan orang kan bisa begitu loh. Banyak gak orang tuh mimpinya ketemu siapa, mimpinya ketemu berubah lagi agamanya, kan banyak kayak gitu. Makanya jangan pakai itu. Pernah lihat orang bilang gini, Tuhan gak adil. Ya karena dia senang sama Tuhannya pas adil doang bagi dia. Pas dapat musibah Tuhan gak adil. Berarti dia kayak perasaan. Kalau pakai akal Tuhan pasti adil. Sekarang lagi susah, ini gue yang lagi susah aja. Tuhannya emang gak mungkin gak adil karena kekunci kan. Makanya ada kalimat kayak it's hard but thanks God. Emang susah sih. Tapi makasih Tuhan. Itu kan kekunci tuh. Akalnya ngunci. Jadi fungsi perasaan tuh untuk dapat manis-manisnya iman. Barang siapa yang Allah dan Rasul lebih cintai dari selain keduanya. Jadi dia cintai sesuatu yang udah dia kunci. Bisa nggak orang beriman tanpa cinta? Bisa. Tapi nggak asik, nggak ada manis-manisnya. Sholatnya jadi pengen cepet kelar. A'udzubillah. Kan kenapa nggak cinta? Bisa. Syahadat kan gampang. Asyhadu alla ini selesai. Tapi nggak cinta. Ya gimana dong? Ini fungsinya perasaan. Kebayang nggak ada orang, nih, dia tuh mencintai, dia nggak cuma beriman pada Allah, tapi mencintai Allah. Kebayang ya? Yeay, ketemu Allah lagi. Yeay, seneng. Kenapa? Ketemu lagi. Itu kan yang terjadi sama kalian ketika sama idola kan? Yeay, comeback.
Nah pas Allahu Akbar, itu kan pengumuman comeback. Seneng gak lu? Apa kayak jalan sih, kan beriman. Tapi nggak manis gitu. Ya ada kayak gitu emang. Dan nggak salah juga, cuman mau nggak lebih enak hidupnya gitu loh. Biar kayak ngejalanin tuh kayak enak gitu. Ya harus cinta. Di situ fungsi perasaan. Yang kedua, apabila mencintai seseorang, nah ini nih. Tadi kan Allah nih, sekarang lu boleh cinta yang lain selain Allah. Tapi hanya karena Allah. Jadi karena lu cinta dia, lu mau berteman hanya sama orang-orang yang juga cinta dia, gitu. Itu kan yang lu rasain ketika ada orang dengar ada orang lagi nyanyi, susu. Kamu juga suka esbah. Gitu kan ngerti gak sih perasaan kita kayak ketika orang sefrekuensi. Nah itu ketika orang cinta sama Allah, dia akan cari orang-orang sefrekuensi. Lu juga. Gitu. Nah, dia akan nyari lingkungan yang sefrekuensi. Gak bakal dia suka sama sesuatu yang ngebenci Tuhannya atau bikin makin jauh sama Tuhannya. Dan ini tambahannya benci untuk kembali kepada kekufuran dan seterusnya. Nah, kalimat itulah lanjutnya. Make me your priority, just make me dan seterusnya. Maksudnya apa? Di titik ini adalah lu bisa sih, kita nih jalanin hubungan santai aja. Nggak ada manis-manisnya. Tapi pasti ntar jadinya, tadi ngerti gak sih? Akhirnya lu resign. Bisa sih lu kerja di perusahaan yang lu nggak cinta, tapi ntar lu capek. Dan akhirnya lu, udah berhenti aja yuk. Itu kan terjadi sama cinta kita. Bisa sih kita jadian hanya dengan gini doang. Tapi lama-kelamaan kalau bukan gue prioritas lu, kalau bukan mencintai hanya gue dan menjadikan yang lain di bawahnya, lama-lama lu pergi kan? Makanya kan manis-manisnya iman tadi kalau lu baca, ini kan, Allah lebih tinggi sebagai prioritas baru yang lain. Supaya apa? Supaya lu tuh betah di keimanan ini. Jadikan Allah tuh prioritas baru yang lain. Kan itu kan maksudnya kan? Sama ketika baca ini tuh gue jadi mengerti bahwa biar cinta kita ini langgeng, mau nggak mau memang harus lu jadiin hubungan ini tuh prioritas kita. Lah kalau lu jadiin sama gue terus lu sibuk sama hobi lu sama ini, lama-lama lu selingkuh tuh. Ngerti maksudnya? Ya sama. Lu beriman nih, tapi lu lebih sayang yang lain gitu loh. Lu jadiin sholat nih kayak rutinitas random aja gitu. Nggak ada manis-manisnya. Ya lama-lama hubungan kita retak. Lama-lama ada cowok yang bilang, I love you, tapi mau nggak pindah agama ke tempat aku. Akhirnya lu, ya oke. Ngerti gak sih? Nah, jadikan Allah prioritas di hidup kita. Pasangan, kerjaan, teman, hiburan, ngikutin apa yang kita cintain. Itu kan kalau kita jatuh cinta gitu. Kita sayang sama dia, kita benci orang yang dibenci sama dia. Ada orang benci sama, kita suka misalkan nih, kalau konteksnya gue punya istri. Istri gue bilang, gue gak suka sama itu. Kira-kira gue bakal suka gak sama orang-orang itu? Susah suka. Kenapa istri gue gak suka? Gimana dong? Melihat gue bareng sama dia, parah itu. Sampai sini ngerti ya? Namanya kita mencintai. Sekarang nih, ada orang benci sama idola kalian. Lu misalkan NCTzen, lu si Jenny. Ada orang benci, itu kan kejadian sama Safa kan? Safa itu kan ngina Jemin sama Jeno. Kalau gak salah. Iya gak sih kejadian lu, gue lupa ya. Dua nama itu kalau salah. Oh Renjun, iya benar. Apa yang terjadi? Kan kita kan marah ya. Nggak bisa. Lu harus suka semua. Ngerti gak sih? Lu nggak bisa kayak gitu. Marah fansnya. Mau dilaporin. Sama dosen yang Golkar tadi. Di atas materai 20.000. Gua nggak ngerti dia dari kampus mana. Materai 20.000. Akhirnya apa yang gue inget? Yang gue inget adalah dia seorang aktivis HAM, bapaknya polisi. Iya kan, bapaknya tentara, adiknya polisi, dan calon suaminya adalah Kapolda. Apa gue nggak ngerti itu? Iya kan? So, pertama apa? Allah. Prioritasnya Allah. Supaya dapat manis-manisnya iman. Kurang manis, tambah manisnya ke level kedua yang tadi. Mencintai yang lain hanya karena Allah. Maksudnya apa? Pas milih pasangan, jangan lihat yang lain. Bukan gantengnya, bukan apa. Lu sayang nggak sama Allah? Masalahnya gue nggak bisa hidup dengan dua cinta. Gue cintanya cuma Allah. Jadi gue bisa ngejalanin hidup tenang kalau lu juga cinta sama Allah. Sejalan sama kita. Satu frekuensi nih kita. Dan gue akan ninggalin lu begitu lu ngecewain Allah. Gila kali lu. Allah aja lu tentang, apalagi gue. Lu berani selingkuh, kelar. Karena saat selingkuh tuh lu bukan ngecewain gue, lu ngecewain Allah. Lu ngelanggar aturan Tuhan. Tuhan aja lu langgar, apalagi gue. Lu nggak sholat, nggak bisa gue. Tuhan aja lu langgar. Lu akan nyari pasangan yang sesuai sama Allah. Karena Allah yang lu cinta. Pekerjaan, pelan-pelan lu geser gimana caranya pekerjaan yang Allah juga suka.
Lu pengen kerja di tempat yang Allah nggak ridho kan nggak suka. Karena aku cintanya sama Allah. Aku pengen cerita ke ya Allah aku pulang kerja. Seneng kan? Lu bisa curhat masalahnya gini. Bayangin kalau lu curhat ke Allah dan bilang aku tuh masalah gini, terus Allah bilang gini, yang nyuruh lu kerja di situ siapa? Kan emang salah tempatnya. Lu nggak bisa curhat kan? Akhirnya maka cari pekerjaan yang tepat, cari teman yang juga Allah suka. Ya Allah, ini teman aku, kenalin. Enak kan? Allah juga suka sama dia. Hiburan sama. Semuanya prioritasin Allah dulu. Nah, kalau udah kayak gini, iman tuh manisnya dapet. Tadi yang ditanya sama Semanggi adalah ciri-ciri Semanggi udah mulai prioritasin Allah. It's good. Tepuk tangan buat Semanggi. Jadi, dia udah mulai ngerasa bahwa kayaknya harusnya ini. Tapi hiburanku tidak kesana. Kan pertanyaan lu tadi gitu, gimana kalau nanti mati di sini? Itu kan berarti lu tahu bahwa lu nggak mungkin bawa ini ke sana. Ya Allah, habis nonton konser. Lu ngerti? Itu kenapa di sini tuh bertentangan? Bagus tandanya. Lu udah mikirin ini kenapa? Seriously, banyak orang nggak mikirin ini. Dia nggak peduli. Jadi bagi gua tuh, ini bukan masalah lu tuh berubah enggak. Perasaan tuh jaga betul, karena mahal. Kalau kata Mario Teguh, ini beneran ini. Mario Teguh bilang gini, orang itu kalau mendekati kebenaran, kebenaran tuh garis. Di situ ada lonceng. Setiap lu langgar, dia bunyi. Alarm. Kalau makin jauh, bunyi nggak loncengnya? Bunyi, cuma nggak kedengeran. Jadi kalau loncengnya udah mulai kedengeran lagi, tandanya lu emang lagi deketin kebenaran. Makanya pertama kali mencuri, kencang tuh. Ini kan ya? Pertama kali bohong, selingkuh. Nah, ngerti gak sih? Coba lakuin terus. Apa artinya 99 miliar tadi? Gak ada, udah jauh. Pasti kan bertanya lu, kok tega sih? Gak kedengeran. Udah terlalu jauh dari garis kejujuran moral, udah jauh banget. Tapi kalau udah mulai comeback nih, udah mulai balik ke tengah-tengah garis nih, getaran itu terasa lagi. Bagus tuh. Lu merasa kayak, ini enggak sih kayak, lu kayak jalan kiri apa kanan nih. Nah bagus tuh, berarti lu ngerasa bahwa ada dua value yang berbeda di kehidupan lu. Makanya gue bilang hiburan itu, selama bukan Islami, memang ada batasnya. Mau nggak mau. Kadang nggak sepenuhnya haram, tapi kalau lu terusin ketemu mentoknya tuh, berarti memang gue sampai di titik ini aja. Sampai sini emang nggak bisa sih. Sampai dengerin boleh, sampai ini boleh, tapi pas sampai titik tertentu, sulit deh kayaknya. Bukan gimana ya, beda sama value gue. Jadi akan ada yang lo pilih. Lu mau nyenengin ego lu, satu mungkin jadi. Nyenengin idola lu, notice. Bayar dia, hidupin dia. Atau nyenengin satu sosok lagi. Yang udah ngasih lu kehidupan, ngasih lu duit tiket. Ngasih lu napas, ngasih lu kaki untuk pergi ke tempat konser itu. Kita nggak pernah tahu. Ya, jadi prioritasin Allah. Pelan-pelan aja, jalan hidup orang beda-beda, proses jalan orang beda-beda. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk!